memiliki Allah seperti engkau, memiliki Allah yang bisa seperti terima kasih Bapak buat setiap keinginan, buat anugerah, buat kemurahan, buat kebaikan, buat kebajikan yang kami rasakan setiap hari dalam hidup kami, bahkan setiap hari dalam hidup kami.
makin banyak generasi ini mengalami pemulihan hubungan denganmu ya Bapak. Karena kami tahu setan sangat begitu kuat sekali bekerja memutuskan hubungan antara anak dengan Bapak. Tapi bengkel dan pabrik rohaninya anak muda zaman now ini tak beri kesempatan kepada kerajaan neraka untuk merebut hubungan itu. Di dalam nama Yesus, kami pastikan Tuhan, setiap anak-anakmu yang datang, mereka pulang kembali memiliki hubungan yang kuat akanmu. Di dalam nama Yesus. Pada tanganmu. Ya Tuhan. Pastikan pada malam hari ini setiap engkau semua benar-benar merasakan detak jantung Tuhan. Pastikan kau malam hari ini kau pulang benar-benar kau mengalami satu cinta kasih mula-mula yang engkau kejar dia hari-hari ini. Bukan dunia yang kau kejar, bukan prestasi, bukan apapun, tapi engkau lebih mengutamakan Jesus di atas segala-galanya. Come on, just buka hatimu yuk. Sejenak sebelum kita dengarkan firman Tuhan melalui hamba-hambanya, saya mengajak generasi ini buat karya. Come on. Masih muda kita, tapi masih diberikan kesempatan untuk bernapas. Wow, kasih dan rahmat-Mu. Bilang sama dia, selalu baru, dan tak pernah
muda, masih oma opa. Sama-sama katakan. Amin. Sama-sama katakan. Amin. Oke, salam semua. Oke, luar biasa ya. Tentara Allah makin 1 juta, bertambah 1 juta jiwa ya, luar biasa. Saya minta tolong pada Bang Kamil nanti buat nampilin, bisa Bang? Langsung. Oke, judulnya ini peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Luar biasa ya, hamba Allah. Dulus, yang selalu dikatakan Bang Tian dulus dalam bahasa lainnya. Itu seperti anjing yang menjilat tuannya gitu, seperti anjing yang berada di rumah kita atau sebagai ini kita. Ketika kita datang, dia akan selalu menggonggong kita atau selalu mendatangkan kebaikan kepada kita, selalu disambut dengan suara gonggongan yang luar biasa. Nah, di sini 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Tapi sebelum itu saya mau perkenalkan diri dulu. Silakan. Tadi salah ya Bang, Sidi Kalam Bang, bukan Dora Sambil. Oke, nah di sini dia data singkatnya Berlin Lazarus Molon, Sidi Kalam Sumatera Utara, status mahasiswa. Life paying warga collect, sedap, angkatan juga. Muda, anak 5. Oke, itu saja, langsung slide selanjutnya. Nah di sini luar biasa ya, selalu kita dengar banyak rancangan manusia gitu, banyak rancangan kita kemanapun kita pasti mau kita ibadah ini aja pasti ada rancangan kan, kita selesaikan segala macam dulu, kita selesaikan tugas-tugas kita atau bagi mahasiswa mungkin menyelesaikan tugasnya supaya lebih tenang lagi hatinya buat datang ibadah ke tempat ini gitu. Nah dalam Amsal 19 ayat 21 mengatakan banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan lah yang terlaksana, benar kan? Amin. Amin ya. Nah di situ keputusan Tuhan yang terlaksana. Nah saya hadir di sini juga keputusan Tuhan, bukan karena saya minta ke Bang Tian supaya aku yang hadir di sini, bukan. Tapi Tuhan mengatakan kepada Bang Tian, silakan hamba ini bisa maju gitu. Nah ini sebagai pengantarnya saja. Langsung kita masuk ke materi yang sebenarnya, yaitu 1 Petrus 2. Mari kita buka Alkitab semua. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Mungkin bisa ditampilin juga Bang. Ini ya. Semuanya pada bawa Alkitab kan? Alkitab. Yang bawa angkat Bang. Angkat Alkitabnya. Oh. Kasih hadiah enggak Bang? Udah khotbah ya. Oke. Nah di sini judulnya peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Nah di sini saya minta kepada laki-laki untuk membacakan ayat ganjil dan yang genap untuk wanita. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, Maupun kepada wali yang diutusnya untuk menghukum orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Kita sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Amin. Luar biasa ya. Tadi aku mendengarkan kesaksian pujian dari PMK ITERA, ini luar biasa ya. Mereka yakin bahwa Tuhan hadir di sini. Nah itu iman yang luar biasa. Apa arti iman kata-kata nih? Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Wah, luar biasa ya. Dapat nilai A ya? Amin. Luar biasa, masih hafal. Padahal itu tahun lalu kalau nggak salah ayat hafalannya. Masih hafal sampai detik ini. Memang Pastor Anton ini apapun yang dia bicarakan selalu dia pendam di hatinya. Dendam enggak kan? Dendam enggak kan? Dendam sama siapa? Oke. Nah, di sini ayat 11 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, di sini keinginan daging itu, wow, luar biasa ya. Pengennya gak mau datang ibadah. Pengertian tadi ya, nyaman kan tidur kayaknya. Nyaman di kasur, yang empuk daripada hujan-hujanan datang sini. Oh, mungkin ada yang tunggu di telepon atau di telepon sama kekasihnya atau sama kakak rohaninya, gembala-gembala kedainya mungkin. Atau dari Tera ada yang malas nggak yang datang tadi? Nggak ya? Semangat semua ya? Itu dirancangan mau datang sini mulai kapan? Kalau boleh tahu. Maksudnya rancangannya mau datang sini mulai kapan? Mengajukannya ke volunteer gitu. Udah lama ya? Udah. Tapi karena keputusan Tuhan lah yang terlaksanakan seperti Amsal 19 ayat 21, makanya PMK Tera bisa hadir 20 juta jiwa ya. Amin. Nah di situ. Lanjut lagi. Di sini dikatakan menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, ini keinginan daging kita ini luar biasanya pengen istirahat gitu. Kalau sebagai hamba Allah ini kan istilahnya mungkin dipandang duniawi itu kayak gak ada apa-apanya gitu, hanya seperti budak gitu, mungkin hanya melakukan hal-hal yang gak ada untungnya, mungkin kebanyakan rugi lah gitu istilahnya. Tapi yakinlah gitu, jika kita berjuang melawan itu, semuanya akan luar biasa gitu, semua indah pada waktunya gitu. Nah di sini ayat 12 mengatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, gitu. Ketika kita hidup sebagai mungkin orang apa ya istilahnya sebagai calon-calon hamba Allah atau seperti yang hidup seperti orang suci gitu. Seperti orang suci ini pasti dikatakan banyak mencela kita gitu. Saya sendiri mengalaminya gitu. Saya orang Batak itu luar biasa gitu. Saya berasal dari gereja lama juga. Nah di situ banyak gitu teman-teman saya, teman-teman kuliah saya dari Imadala, Ikatan Mahasiswa dari Lampung, dari pokoknya dari kumpulan-kumpulan PSBI segala macam itu organisasi Batak saya banyak gitu. Ngapain ini segala macam katanya. Nah itu banyak gitu yang mencela saya buat menjadi seorang ini pengikut Allah atau pengikut Kristus atau menjadi hambanya Allah, hambanya Tuhan gitu. Banyak tantangan yang saya hadapi buat di sini. Kalau boleh bercerita, saya di sini 1,5 tahun genap ada di AUG Lightspring ini, Army of God ini luar biasa gitu proses yang saya lewati. Dari yang mungkin dari kakak rohani yang selalu menanyakan kabar waktu saya sakit atau segala macam, itu luar biasa gitu, banyak prosesnya. Mungkin kalau Bang Tian pertama kali ketemu sama Bang Tian di parkiran ya Bang, parkiran lapangan kita pusat. Dulu saya hamba uang, bukan hamba Allah. Nah puji Tuhannya sekarang menjadi hamba Allah ya. Dulunya yang ada di pikiran ini uang, bagaimana caranya menghasilkan uang gitu, bagaimana caranya menghasilkan heaven. Jadi apapun selalu gak peduli gitu, maksudnya mau jualan pulsa, mau jualan bako segala macam aku laksanakan. Dan itu habis juga gitu. Habisnya kenapa? Ya itu nggak tahu kemana juga, penghasilan itu tetap habis karena pikiran hanya uang. Totalnya dapat sekian, 2 kemudian habis, percuma kan? Padahal mencarinya mati-matian gitu. Tapi ketika menjadi
seorang hamba Allah, uang itu nggak ada lagi di pikiran saya, maksudnya saya lagi nggak terlalu memikirkan lagi. Itu hanya uang itu sebagai alat kebutuhan saja, bukan sebagai hal utama dalam hidupku. Hal yang paling utama sekarang itu bagaimana caranya ini merangkul jiwa, bagaimana caranya aku itu menjalin hubungan, bergaul dengan Allah. Seperti tadi pagi dibawakan itu tentang Ayub, Nabi Nuh itu yang dia bergaul dengan Allah gitu. Di antara orang sejamanya hanya dia, Nabi Nuh itu saja yang bergaul dengan Allah, sehingga keluarganya, satu keluarga bahkan mantu-mantunya juga diselamatkan oleh Tuhan gitu dari musibah air bah itu. Nah, itu memang salah satu hal yang paling utama, itu kita menjalin hubungan dengan Allah gitu untuk sementara ini, bukan lagi kita memikirkan hal duniawi gitu. Mungkin nanti akan saya jelaskan lagi di ayat 16 lebih lanjut. Di situ kita lanjut ke ayat 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, di sini tunduklah karena Allah, bukan karena manusia. Seperti Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita melakukan segala sesuatunya itu hanya untuk Tuhan gitu. Kalau kita melayani generasi, atau melayani di PMK ITERA, atau di PMK Polinela, atau di UKM Kristen Unila, atau dimanapun, kita layani dengan sungguh-sungguh gitu, hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jangan pandang bos segala macam, jangan. Tapi pandanglah Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan upah. Di ayat 24 dikatakan upah kita besar di surga. Kolose 3 ayat 24 mengatakan upah kita besar di surga gitu. Jadi kita pandang Tuhannya, bukan kita pandang manusianya. Kalau kita pandang manusianya, mungkin yang ada timbul kekecewaan, iri hati. Pokoknya luar biasanya kita pengen tak tampol kayak gitu, pengen banyak lah segala macam. Kalau kita lihat dia lebih sukses, pasti kita jadi iri hati gitu, pengen menjatuhkan lawan kita. Padahal kan sebagai hamba Allah ini, ya kalau boleh sebanyak-banyaknya kita rangkul gitu jiwa. Jangan bisa bersaing, tapi bersaing secara sehat gitu. Jangan bersaing menjatuhkan. Kalau bersaing menjatuhkan itu bukan hamba Allah, itu hamba uang gitu. Bagaimana kalau kita kalau dalam orang Batak kan hamorau nagabian nasanga penido, itu yang dicari semua orang gitu kan. Jadi kekayaan, kesuksesan dan lain-lain itu yang dicari semua orang gitu. Tapi yang kita cari apa? Kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya, tiada terkecuali. Jadi yang paling kita penting itu carilah kerajaan Allah gitu, bukan cari duit apa segala macam. Penting, tapi itu hanya untuk sebagai alat kebutuhan kita, bukan sebagai media utama kita untuk hidup di dunia ini. Itu hanya sebagai alat kebutuhan. Ya cukuplah, makanan sehari cukuplah gitu. Lanjut, sebab inilah kehendak Allah. Nah, kehendak Allah apa itu? Supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu apa? Orang yang tidak percaya akan Tuhan. Orang yang meninggalkan agamanya demi orang yang meninggalkan Tuhan demi kesuksesannya, demi jabatan. Ada kan? Dia pindah KTP supaya bisa naik jabatan. Ada. Salah satu teman saya ada. Makanya luar biasanya kayak mana gitu. Apakah ada pernah teman-teman ditawarin, kamu pindah agama aja supaya dapat beasiswa ini? Di Unila saya pernah ditawarin seperti itu. Saya tidak beasiswa, saya bayar sendiri uang kuliah. Nah itulah kenapa menjadi salah satu alasan saya sering menjadi hamba uang itu. Nah, tapi puji Tuhannya saya sadar kembali gitu bahwa semuanya tidak tutup, semuanya itu bukanlah soal uang lagi gitu. Tapi soalnya semua itu bagaimana hati kita, hidup kita persembahkan hanya untuk kerajaan Allah, untuk kemuliaannya. Sehingga saya berani berdiri di sini dikarenakan saya siap menjadi hamba Allah, saya siap menjadi prajurit yang diutus kemanapun gitu.
Makanya setiap hari Selasa ini setiap disuruh ayo ke sana, ayo siap ke lapas. Bukan di penjara ya. Maksudnya bukan saya di penjara, maksudnya saya diajak buat ini ikut pelayan, walaupun hanya sekedar bantu mendampingi, bukan apa segala macam, bukan melayani secara langsung, tapi puji Tuhannya pernah dikasih kesempatan beberapa kali untuk melayani di sana juga. Dan di sana kuasa Tuhan juga luar biasa gitu, tidak beda jauh dari tempat ini. Karena Allah mengasihi kita semua, bukan hanya kita yang ada di sini, tetapi Allah mengasihi semua orang yang jatuh. Makanya ketika kita datang, kuasa Tuhan akan terjadi juga di situ. Mujizat Tuhan terjadi di tempat itu. Makanya doakan saja. Ada dua orang yang di lapas itu berasal dari Metro, dan Pak Mir kemarin udah berjanji buat mementori anak-anak muda Auki ini buat membuka Auki yang kedua di sana di Metro melalui mereka berdua jika mereka sudah keluar. Karena kebetulan salah satu itu wartawan dan salah satunya lagi itu kalau nggak salah itu kasus apa lupa. Nah itu mereka tinggal di daerah sana, Metro sana. Dan kenapa saya langsung ketika Pak Mir bilang ayo kita buka, siap, itu karena Tuhan juga mengutus adik saya ke sini ke Metro, kuliah di Metro itu menjadi suatu langkah gitu buat saya terjun ke sana gitu. Apa ya? Oke. Nah di situ. Nah di sini ayat yang ke-16 kita buka. Saya minta kepada siapa ya? Mungkin Bang Joel lah. Ayat yang ke-16 Bang, dibacakan dengan keras. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, kalau dulu ketika Pastor Agus Sutikno hadir di sini, dia membawakan, pernah saya dengar dia membawakan tentang kemerdekaan dalam Galatia 5 ayat 13, kemerdekaan sejati itu dalam Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Bisa dibuka nggak Bang? Ya. Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Mungkin ada yang bisa bantu baca, Charles. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan melayanilah orang akan yang lain oleh kasih. Ayat 14 sampai 15. 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman itu, ini yaitu kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menyerang, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Nah, di sini ayat 13 mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita semua, bukan saya saja, bukan Bang Tian, bukan Karika, tapi kita semua merdeka dari apa? Merdeka dari dosa. Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menebus segala dosa kita dengan darahnya yang mahal, dengan darahnya yang luar biasa. Satu tetes darah itu tidak terharga nilainya, tidak terhitung nilainya gitu. Jadi kita itu udah dipanggil untuk merdeka.
Jadi jangan kita pakai kemerdekaan itu untuk membuat dosa lagi gitu. Tapi kita pakai untuk melayani generasi ini. Kita pakai untuk pergi kemanapun untuk memberitakan kabar baik, bukan memberitakan keadaan-keadaan naik BBM demo segala macam, bukan. Sebab itu semua bukan saya membela pemerintahan, tapi pahamilah segala sesuatunya. Lihat dari struktur, lihat latar belakangnya, kenapa bisa naik. Itu sebagai mahasiswa yang berpikir kritis itu seperti itu. Jangan asal ikut. Saya pernah nengok kemarin, saya pernah nanya kepada teman-teman, alasannya ikut demo karena apa? Supaya kelihatan keren aja. Tuntutannya apa? Nggak tahu. Kan aneh. Saya juga salah satu aktivis dulu ya di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Saya juga pernah ikut demo. Tapi saya ikut demo karena tahu tuntutannya. Bukan lah. Jadi bukannya apa ya? Saya udah pernah terjun di dalam itu juga, makanya saya mengatakan pada dia lain kali jangan sembarangan ikut, pahami segala sesuatu. Jangan hanya diajak teman-teman segala macam, iming-iming supaya masuk TV atau segala macam, jangan. Bahkan teman saya yang di Jogja saja ini ada gitu. Kasihan kayak gari ini buat ngamanin nanti. Dia kan enggak, jadi nggak kak ngamanin kemarin karena hujan ya? Hujan jadi nggak jadi ya? Puasa Tuhan kan? Soalnya tahun lalu kalau nggak salah itu ada kejadian gerbang apa atau tembok itu roboh di Lampung ini. Kaget aku. Demo demokratis tapi kayak gitu sampai bakar-bakar ban apa segala macam, luar biasa. Makanya tetapi janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kasih ada 4 gitu. Gak usah saya jelaskan, waktunya soalnya cuma dikasih sedikit ya. Oke. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita layak buat mengajak mereka hadir dalam hadiratnya Tuhan. Jangan kita jauhkan. Mungkin teman-teman takut gitu, dia itu kasusnya pencuri, penipuan segala macam, gak usah dekatin. Jangan. Jika ada nanti teman-teman bertemu dengan tahanan atau bekas tahanan yang udah bebas dari penjara itu, rangkul gitu, datangin. Seperti bapak yang mendatangi anak bungsu, kisah seorang anak bungsu. Bapak yang mendatangi anak bungsu itu, dia langsung berlari, merangkul, memeluk. Bukan mereka yang mendatangi kita, tapi kalau bisa kita yang mendatangi mereka. Itulah suatu salah satu ciri hamba Allah itu. Kita yang mendatangi mereka. Jika kita tahu kita itu merdeka gitu, kita bebas dari dosa, sehingga kita datang gitu buat menyelamatkan mereka. Seperti yang dikatakan Pak Agus Sutikno, dia itu dipungut dari sampah. Nah dia melayani di tempat sampah juga gitu. Makanya dulu mungkin orang nggak yakin gitu bahwa dia bisa jadi sesukses ini. Tapi itulah karena dia setia sampai saat ini sehingga dia bisa dikenal. Bahkan bisa kita undang juga di sini. Dan kita undang dia ke sini, dia tidak meminta PK kepada kita. Pesawat dia sendiri yang bayar. Benar nggak Bang? Benar kan? Dia beli tiketnya sendiri gitu. Dan ada pun PK dari sini itu bukan untuk dia juga. Dan saya kaget aku waktu nengok SS-an chat Bang Tian sama bapak itu. Dia memberikan semuanya untuk anak yang dilayani dia supaya bisa berkuliah. Satu peser pun tidak disentuh dia. Luar biasa bukan? Apakah kita bisa memberikan segala sesuatunya? Gak usah hal materi segala macam. Memberikan tenaga kita saja gitu. Tenaga, walaupun hanya sekedar memungut sampah mungkin, atau nyusun kursi, atau seperti yang tadi ada yang ngepel segala macam. Habis ibadah umum langsung dipel. Itu sungguh luar biasa gitu. Itu hal yang kecil. Dari hal yang terkecil dulu kita akan dipercayakan perkara yang besar gitu. Nah itu
jika kita udah merasa merdeka ya seperti itu, kita langsung mengasihi, jangan kita beda-bedakan satu akan yang lain. Nah, di sana dikatakan tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, hamba Allah ini ada hamba kalau dalam Matius 24 ayat 41 sampai 45 sampai 51 kalau nggak salah ada kisah dua hamba yang baik dan jahat dan yang jahat. Mungkin bisa dibuka Matius 24 ayat 45 sampai 51. Nah, di sini sangat sinkron dengan apa yang diperbincangkan dari minggu lalu sampai sekarang ya, tentang eskatologi ya. Saya bacakan langsung. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Nah, saya garis bawahi di ayat 50, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya. Nah, ada nggak yang tahu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kapan? Ada nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Kapan datang? Nggak ada yang bisa jawab kan? Tapi kita yakinin dan imani Tuhan Yesus akan datang kedua kali untuk menjemput kita di awan-awan permai. Amin kan? Nah, jadi lakukanlah seperti yang dikatakan, berbahagialah, ayat yang 46, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Apa tugas kita? Melayani dia. Baik itu melayani, mungkin bagi yang bekerja, melayanilah dengan sungguh-sungguh di sana. Melayani bagian politik bisa, tapi jangan sampai terjatuh di bagian politik itu, karena politik itu sungguh luar biasa gitu. Yang benar menjadi salah, yang salah jadi benar. Bahkan orang yang berbuat dengan sungguh-sungguh itu jarang naik pangkat. Susah naik pangkatnya kalau orang berbuat baik. Tapi kita yakin dan percaya, kita semua di sini walaupun seperti itu, kita tetap melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita melakukannya hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia, ya kan? Oke, luar biasa. Ayat yang ke-17, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja, kasihlah saudara-saudaramu. Saudara kita siapa? Apakah hanya yang di sini? Bukan kan? Saudara kita semuanya ada di mana saja, sesama manusia. Setiap manusia itu saudara kita, dan kita akan menyelamatkan mereka semua. Kita memberitakan kabar baik kepada mereka semua. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, luar biasa ya. Aduh, luar biasa. Terima kasih Pastor Berlin Simbolon ya. Dia mahasiswa Unila, tapi juga boleh kami percayakan dalam AOG Live Spring Ministry untuk men-sharekan firman Tuhan. Ada beberapa leader AOG yang sudah dipercayakan di atas mimbar ini untuk boleh men-sharekan firman Tuhan, dan beberapa dari antara mereka punya kompetensi atau kemampuan untuk men-sharekan firman Tuhan. Yang pertama adalah dari hidup, dan yang kedua dari belajar. Belajarnya dari mana? Promosi dulu malam hari ini. Belajarnya dari mana? Live Spring Bible College. Jadi buat anak-anak Kitera yang mau belajar tentang ilmu-ilmu yang diciptakan Tuhan, oke, tapi kalau pingin sembari itu punya waktu ya kan untuk belajar tentang siapa yang menciptakan ilmu-ilmu itu semua, yaitu belajar tentang Tuhan pencipta alam semesta yang kita sembah.
boleh bergabung di Live Spring Bible College. Ada onsite dan juga ada online. Biayanya dijamin sangat terjangkau. Dan puji syukur buat nama Tuhan, angkatan ketiga dan angkatan keempat ini adalah angkatan-angkatan anak-anak muda. Tepuk tangan dulu bagi nama Tuhan. Ya kan, nggak gampang, ya kan? Sambil belajar sekuler, kita juga belajar dan menggait sama Alkitab. Amin. Tapi kalau mau, semuanya juga pasti akan bisa berjalan dengan baik. Nah, tadi Pastor Berlin menyampaikan tentang, saya tadi ingin men-sharekan tentang sesuatu yang lain, tetapi dari perikop 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17 ini luar biasa. Perikopnya berjudul peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Hamba Allah. Siapa hamba Allah? Setiap kita di tempat ini, setiap kalian semua, termasuk saya, kita semua di sini adalah hamba-hambanya Allah. Nah, dalam ayat 11, ya kan? Dalam ayat 11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, ditulis oleh Rasul Petrus, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, dalam ayat pertama dulu, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17 ini ditulis oleh Rasul Petrus bersama hambanya Silas untuk memberikan nasihat kepada orang-orang pendatang dan perantau, orang-orang Kristen yang ada di daerah perantauan yang berada di daerah Pontus, Asia Kecil. Kata kuncinya di sini dalam ayat 11 adalah, saudara-saudaraku yang kekasih, aku, Rasul Petrus, menasihati kamu. Kamunya ini siapa? Para pendatang dan perantau. Apa itu pendatang dan perantau? Ini kayaknya hampir sebagian besar adalah para perantau di tempat ini. Betul? Ya kan? Apa itu pendatang dan perantau? Pendatang atau perantau adalah orang-orang yang tinggal hanya untuk sementara di suatu tempat. Kalau saya tidak perantau, rumah saya udah di sini, dari kecil sudah di sini. Tetapi kalau anak-anak muda yang dari Nias bersekolah ke sini, dari Medan bersekolah ke sini, dari Papua sekolah sini, bisa dibilang sebagai perantau karena mereka akan kembali. Firman Tuhan ini ditulis oleh orang-orang perantau yang ada di Pontus dan Asia Kecil. Secara alkitabiah, anak-anak muda yang luar biasa. Amin. Ini kebenarannya. Kita semua ini adalah perantau dan pendatang. Katakan amin. Amin. Why? Kenapa kok kita ini pendatang dan perantau? Karena kita bukan berasal dari dunia ini. Amin. Kita ini warga negaranya adalah kerajaan surga. Kenapa bongkar pasang? Karena kita cuma sementara hidup di dunia ini. Kemarin teman kita, sahabat kita, anak Ikmapal, Musa dipanggil Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Karena apa? Karena kita cuma sementara di dunia ini. Bilang kanan kirinya, cuma sementara. Ya kan? Kita ini tinggal nunggu waktu Bapak kita bilang pulang ke rumah kita yang sebenarnya. Amin. Musa dibilang pulang. Raditya Olwan pastor dibilang padahal pelayanan lagi menggebu-gebu, lagi bernyala-nyala. Tuhan bilang pulang, kita mau bilang apa? Kita harus pulang karena dunia ini cuma sementara. Kita ini pendatang dan perantau. Ingat, warga negara kita adalah warga negara kerajaan sorga, bukan warga negara dunia ini. Karena dunia ini penuh dengan kejahatan, dunia ini berantakan. Tapi puji Tuhan, setiap kita, saudara dan saya di tempat ini, kita adalah warga negara kerajaan sorga. Pendatang dan perantau di sini adalah berlaku bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Kita buka dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kolose 3 ayat 1 sampai 4 saya akan bacakan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah.
Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kalau kita adalah warga negara kerajaan sorga, seharusnya yang 90% kita pikirkan itu bukanlah mengenai perkara-perkara di bumi ini. Amin. Bagaimana punya istri 3, betul? Bagaimana punya mobil 5? Bukan itu yang ingat ya, prioritas. Anak-anak muda harus tahu prioritas. Karena ketika kalian tahu apa yang menjadi prioritas dalam hidup kalian, itu akan menentukan kesuksesan kalian di masa depan. Katakan amin. Kalau kalian prioritas kalian seperti tadi kesaksian Berlin, money, cuan, wanita, tahta, makan kalian akan dimakan oleh dunia ini. Katakan amin. Kesaksiannya yang lagi viral sekarang ya, brigadir itu. Harus tahu prioritasmu. Apalagi, saya ini warga negara kerajaan surga. Berarti dalam Kolose 3 ayat 1-3 dikatakan prioritas hidup kita adalah perkara-perkara di atas. Amen. Yang tertuju segala sesuatu yang berhubungan dengan Yesus Kristus, yang sudah menciptakan kita, yang sudah memberikan nafas kehidupan, yang sudah menyelamatkan kehidupan kita, bukan perkara-perkara di dunia ini. Saya suka dengan khotbahnya Ustadz J ya, siapa? Yang muda itu yang meninggal karena dia naik motor. Uje, ya. Dia bilang begini. Jadi waktu dia meninggal ditampilkanlah khotbah dia. Tapi memang itu benar, that's true gitu ya. Kalau engkau punya istri yang paling cantik seluruh Indonesia, ketika engkau meninggal, istrimu tuh cuma sampai di tepi tiang lahat. Kalau engkau punya mobil yang paling bagus di dunia ini, mobilmu cuma bisa sampai parkiran kuburan. Kalau engkau punya anak yang paling ganteng dan engkau banggakan, anakmu itu cuma nyampe di tepi liang lahat. Yang engkau bawa apa? Pertanggungjawaban kehidupan kita sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, karena apa? Karena benar hidup kita di dunia ini cuma sementara. Dan ini kita statusnya di muka bumi ini pendatang dan perantau. Gak akan ada yang kita bawa pulang. Karena ini semua bukan punya kita. Yang kita bawa adalah hidup kita berkenan. Apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan selama kita di muka bumi ini? Apakah kita sudah melakukan misi Kristus selama kita di muka bumi ini? Itu yang akan kita laporkan kalau kita pulang ke rumah kita yang sebenarnya nanti. Katakan amin. Amin. Nah, kita kembali lagi dalam 1 Petrus 2. Dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17 ini, Petrus ingin menyampaikan kita sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai orang-orang pendatang, kita sebagai orang-orang perantau di dunia ini, di bumi ini, Rasul Petrus ingin mengajarkan tentang 3 cara hidup. Bagaimana kita hidup sebagai orang-orang pendatang atau perantau di muka bumi ini. Makanya Roma 12 ayat 1-2 harus berubah. Karena kita ingat sekali lagi warga negara kita adalah warga negara kerajaan sorga. Tapi Kak, aku tuh kerja cuma nambal ban. Tapi Kak, aku gak punya motor. Tapi Kak, dompetku dikit. Bukan itu perkara di dunia. Yang harus kalian tahu dan harus kalian percaya bahwa status kita itu adalah warga negara kerajaan sorga. Katakan amin. 3 gaya hidup. Yang pertama, ya, dalam ayat 11 dan 12. 11b, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Eskatologi, parousia. Jadi salah satu style atau gaya hidup yang harus kita miliki sebagai orang-orang perantau di dunia ini adalah pertama adalah hidup dalam kekudusan. Katakan hidup dalam kekudusan. Harus hidup dalam kekudusan. Menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak.
Keinginan-keinginan daging selama kita hidup dalam dunia ini, kita akan bergelut dengan yang namanya keinginan-keinginan daging. Keinginan daging yang berbentrokan dengan jiwa, dengan pikiran, kehendak, dan perasaan kita. Bukan kuat, bukan gagah. Kalau kita bisa menang atas keinginan-keinginan daging, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Itu semua hanya karena kekuatan daripada Tuhan. Katakan amin. Pemimpin saya bilang begini pernah. Kita harus yang gaya hidup pertama adalah harus hidup kudus. Bukan berarti, oh kalau dengan kekuatan kita anak-anak muda gak akan bisa kita hidup kudus. Katakan amin. Benar, gak akan bisa kita hidup kudus. Hanya dengan kekuatan Tuhan. Makanya itu, karena kita orang-orang pendatang dan perantau, gaya hidup yang pertama Petrus katakan hidup kudus. Jaga kekudusan. Jaga kekudusan. Jaga itu adalah kalimat aktif yang harus diusahakan dan harus dilakukan terus-menerus. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya kan, bukan berarti kita simsalabim. Ada saya, ada ring di sini. Ketemu teman-teman. Halo, Aini. Apa kabar? Ya kan? Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan gagah kita, semuanya hanya karena Tuhan. Satu hal yang saya percaya, kalau kita sudah jatuh cinta sama Tuhan, kita sayang sama Tuhan, kita pasti akan melakukan semua perintahnya dan akan menjauhi semua larangannya. Katakan amin. Amin. Harus punya hubungan. Tadi pagi Bang Terry bilang harus punya hubungan. Saya dengan Bang Terry punya hubungan. Hubungannya suami istri. Hubungannya adalah orang tua, ya kan? Nah, jadi tadi saya suka nih kalau sebelum ibadah gitu ya kan. Promosi nih, saya kan jualan baju ya. Jadi sebelum ibadah selalu begini saya. Cocok nggak nih? Cocok nggak nih? Tanya sama dia. Bagus nggak nih? Diambil nggak nih? Selalu gitu, mau ibadah. Ya, makanya ingat, yang lupa carinya yang sepadan. Ya kan? Amin? Amin. Kok dikit banget temennya nih? Carinya yang sepadan, yang takut sama Tuhan. Bagus nggak nih? Kami mau khotbah nggak? Katanya. Iya. Kayaknya nggak cocok. Tapi karena kami punya hubungan, ya kan? Saya ingin menjaga suami saya. Padahal mungkin saya ingin banget tuh, ya kan, kayak generasi muda ya kan? Ya kan nanti kayak generasi muda gitu kan. Tapi saya tahu, saya harus menjaga suami saya. Saya harus menjaga pelayanan. Saya harus menghormati Tuhan. Ya, memang kayaknya nggak cocok. Maksa-maksa aja aku nih biar cocok gitu kan. Ganti lagi. Kenapa? Karena kami punya hubungan yang baik. Amin. Kalau kita mengenal Tuhan, kalau kita falling in love with God, ya kan? Kita pasti nggak akan dong mau melakukan hal-hal yang membuat Tuhan bersedih atau membuat Tuhan tidak suka. Yang setuju katakan amin. Amin. Itu basicnya. Jaga kekudusan. Itu mudah-mudah gampang. Pokoknya standarnya begini. Kalau engkau jatuh cinta sama Tuhan, kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau akan menjaga hidupmu untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Tapi kita masih manusia, kadang jatuh, kadang gak kuat, betul? Tapi ingat, dia Allah yang sangat mengasihi dan menerima kita apa adanya. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika engkau mengaku dosa, betul? Mengaku dosa, Tuhan bilang ngaku aja sama aku anakku, maka Tuhan akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Setiap kita yang sudah diampuni, apakah kita diampuni, buat dosa lagi? Enggak akan mungkin. Kalau kita sungguh-sungguh minta ampun, kita pasti akan sungkan untuk kembali melakukan dosa. Yang setuju katakan amin? Amin. Yang kedua, lifestyle yang kedua yang diajarkan oleh Petrus buat setiap kita orang-orang Kristen yang sedang merantau di dunia ini ya. Yang kedua adalah hiduplah dengan takut akan Tuhan. Ya, hiduplah dengan yang kedua adalah hiduplah dengan taat kepada Tuhan. Ayat 13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kita ini iklannya Kristus, anak-anak muda. Ya, kita ini surat Kristus yang terbuka. Setiap orang yang mengenal Kristus, setiap kita yang perantauan dari surga diutus Tuhan ke muka bumi ini, kita harus jadi terang, harus jadi garam. Ya, saya juga mengajar agama di salah satu SMA favorit, termasuk di SMA 9 ini.
whatever, apapun yang terjadi, mau gaji diturunkan, mau nggak dapat BPJS lagi, apapun itu, tapi kalau ketika saya lihat kesempatan, terang saya tuh harus bercahaya di tengah kegelapan, saya akan lakukan itu. Apalagi waktu saya ngajar anak-anak saya yang angkatan 11 ini, sangat antusias, sangat terbuka, mau diajar, mau belajar. Wah, itu menjadi berkat buat saya, menjadi semangat buat saya. Jadi terang kita. Kita ini iklannya Kristus. Saya pernah ke salon, ya kan? Mbak, Kristen ya? Iya, waktu itu mau Natal. Mau acara apa ini? Oh Natal, make up. Oh, kalau Natalan itu make up ya? Enggak juga, saya bilang. Tapi saya ini petugasnya dan kami semua kompak yang melayani untuk ke salon. Kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Masa ke pesta aja kita bayar make up, masa datang Jokowi aja kita make upan. Buat raja dan segala raja merayakan happy birthday-nya Tuhan Yesus, masa kita nggak berikan yang terbaik? Amen. Betul bukan? Itu kan standar ukuran kita. Nah itu yang benar. Nah saya bilang begitu. Oh ya, saya juga ya Mbak, ada teman saya orang Kristen juga katanya. Baik banget kata dia kan non Kristen. Dia bilang orang Kristen itu penuh kasih ya Mbak katanya. Suka ngasih amplop ya Mbak. Suka kasih sumbangan ya Mbak. Itu baru surat Kristus yang terbuka. Tapi di tempat yang berbeda ada yang bilang begini, ya kan? Tuh, orang itu tuh Kristen, galak, pelit, punya makanan makan sendiri-sendiri, nyumput. Kalau ada yang kematian atau sakit nggak mau berbagi. Nah, jadi iklan. Amin. Makanya kita bagaimana kita hidup, jadilah terang, jadilah garam. Karena itu semua akan membungkam. Amin. Semua fitnah-fitnah. Kita ini perantau, ya wajar sih kita difitnah, karena Kristus juga difitnah, katakan amin. Tapi jadilah terang, jadilah garam. Lalu yang ketiga, lifestyle yang ketiga adalah hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Amin. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Kita ini adalah orang-orang yang merdeka, katakan amin. Kita ini adalah orang-orang yang dimerdekakan Kristus, tapi bukan berarti kemerdekaan yang kita punya ini kita gunakan dengan sewenang-wenangnya. Tapi kemerdekaan yang kita gunakan, yang kita punya ini harus kita gunakan untuk hidup dalam takut akan Allah. Katakan amin. Ya, jadi berkat, jadi terang. Hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat 17, hormatilah semua orang. Ya kan? Jangan songong. Anak-anak muda sekarang itu jujur ya, saya mau bilang, karena saya melayani di sekolah, apa ya, attitude-nya itu kurang. Ya, papa saya tuh dosen loh di Unila. Ya kan? Saya tuh dekat dengan bapak saya bilang begini, nih, WA dari mahasiswa. Pak, ada di mana? Bisa ketemu nggak? Ya, Bu ya, selamat siang Pak. Bener nggak? Ya kan? Saya perkenalkan diri dulu. Masa dosen yang nanya, nama kamu siapa nak? Ini nih anak-anak muda sekarang. Makanya kalau di AOG ini bengkelnya anak muda. Kalau bengkel tuh dibentuk, yang bengkok dilurusin. Makanya diocehin terus, dinasehatin terus, dimuridin terus. Jadi yang bertahan di AOG ini benar-benar kuat, lahir dan batin. Katakan amin. Tanya leader-leadernya. Tera, wih, habis semuanya, habis diajar dan dimuridkan, katakan amin. Tapi habis juga kan makan-makannya, amin, gitu. Jadi habis diajar dimuridkan ya Tuhan Yesus makan-makan, habis diajar dimuridkan makan-makan, gitu kan. Jadi kenyang jasmani, kenyang rohani, betul saudara? Jadi gitu. Ada anak sekarang, hormatilah semua orang, kasihlah saudara. Ada siswa saya tunjukin sama Bang Tian WA-nya. Bu, katanya, saya di kelas ini dapat nilai segini. Tolong diperhatikan ya nilai saya untuk yang sekarang. Cakep bener. Ya kan? WA saya kayak gitu. Bu, kok nilai saya cuma segini? Dinaikin dong. Wah, memang itu nilai udah saya upgrade loh. Udah saya upgrade. Ya kan? Udah. Sampai waktu saya lapor kepada pihak panitia sekolah, dia bilang begini, udah bagus kok nilainya. Iya, tapi dia maunya maksimal. Saya bilang, nego.
Wah, zaman saya dulu ya anak-anak muda ketemu guru aja kayaknya takut. Di mall ketemu guru kita cari jalan. Ini enggak anak muda sekarang ketemu guru malah deket-deketin, dipantau biar kelihatan, biar ini loh saya gitu. Hormatilah, kita harus jadi terang nih anak-anak muda. Amin. Mahasiswa-mahasiswa jadi terang dimanapun kalian berada, di kampus kalian terutama. Bersinar. Saya bilang jangan jadi lilin kecil, jadi obor. Harus panasnya itu, terang itu harus kelihatan. Harus tahu bahwa kalian adalah pengikut-pengikut Kristus. Kalian adalah hamba-hambanya Allah. Katakan amin. Takutlah akan Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Pengkhotbah katakan, Salomo. Kalian tahu Salomo kan? Dia punya berapa istri dan berapa gundik? 700 istri dan 300 gundik. Bahagia banget laki-laki kalau dengar ini ya kan? 700 istri, 300 gundik, 1000 wanita cantik. Wih, ada kasihin. 1000 wanita cantik mengelilinginya. Dia punya kekayaan yang berlimpah. Dia punya ketenaran dan kemasyuran. Tapi kalau kalian baca dalam pengkhotbah, dia menutupnya dengan apa ketika dia mau mati? Semuanya adalah sia-sia. Yang terpenting kata Salomo, dia ngingetin kepada kita anak muda-mudi. Parekopnya nasihat pemuda-pemudi loh. Di terakhir pengkhotbah. Takutlah akan Tuhan. Selama kita jadi pendatang dan perantau di dunia ini, ya, Salomo katakan hiduplah takut akan Tuhan. Itu yang paling penting. Kalau kita nggak memiliki roh yang takut akan Tuhan, kita akan habis dengan dunia ini. Firman Tuhan katakan hari-hari ini semakin jahat, hari-hari ini semakin bengkok, generasi ini semakin bengkok. Kalau kita nggak punya roh yang takut akan Tuhan, diajakin dugem kita jalan, diajakin nyabu kita jalan, diajakin foya-foya kita jalan, diajakin ajib-ajib kita jalan. Habis kita dengan dunia ini. Kita pendatang dan perantau. Marilah kita menjaga kekudusan hidup kita. Sama-sama ya, kita semua pendatang dan perantau di dunia ini. Yang kedua, hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan. Yang ketiga, hiduplah takut akan Allah. Karena setiap kita akan pulang ke rumah kita yang sesungguhnya, yaitu ke rumah Bapa yang kekal untuk selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Amin. Terima kasih Pastor Berlin buat kebenaran firman-Nya. Pastor ini partner in apa ya kita ya, dalam pekerjaan dan bisnis juga ya banget ya kan? Ya, dia angkringan juga ya. Angkringan, kami anak-anak muda kami diberdayakan harus memiliki jiwa-jiwa entrepreneur di akhir zaman ini, harus kreatif. Tuhan
Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, kami dari PMK ITERA, terutama dari Departemen Eksternal, di sini kami ingin membawakan sebuah lagu pujian. Mungkin kakak teman-teman di sini pasti tahu lagu yang kami bawakan pada saat hari ini. Kalian atau kakak dan teman-teman bisa mengikuti kami, kita menyanyikan lagu bersama-sama. Selamat mendengarkan.
Yasin, Pak. Bapak ulang tahun yang berapa, Pak? Oh ya, salah. 55 tahun, tepuk tangan dulu dong buat teman kita. 55 tahun masih semangat melayani anak muda. Kita yang anak muda jangan mau kalah, amin. Malu dong sama opa-opa, udah punya cucu satu, teman-teman. Oke? Kita yang muda-muda harus lebih semangat, harus lebih on fire melayani Tuhan, amin. Kita mau tutup ibadah kita. Kita mau katakan kiranya Engkau